Wah, jujur ya, gue udah lama banget gak ngikutin drama perskincarean. Sekalinya FYP-nya lewat di gua, tiba-tiba banget nih, Nikita Mirzani jadi tersangka, bos. Ini gimana ceritanya sih? Tolong tulis di kolom komentar ya, gue gak tahu banget nih soalnya. Tadi gue sempat baca dikit lah, katanya ada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ke Dr. Reza Gladys senilai 4 miliar. Tapi kalau kata Nikita Mirzani, itu uang endorse, nah lo. Jadi yang bener yang mana nih? Kok bisa Nikita Mirzani jadi tersangka? Seharusnya kalau Nikita Mirzani jadi tersangka, dua-duanya harus jadi tersangka dong. Karena dua-duanya terbukti bersalah. Ya kan? Tidak akan ada yang disuap kalau misalnya tidak ada yang menyuap. Bukannya begitu, logika saja. Nikita Mirzani tidak akan menerima uang kalau misalnya tidak diberi. Gimana sih ini konsepnya? Terkait Amin Nikmir jadi tersangka, adakah yang seperti saya tetap mendukung Amin Nikmir, perempuan kontroversial tapi menurut saya hatinya seperti peri, daripada yang penampilannya seperti peri tapi hatinya seperti apa? Titik-titik. Banyak, nggak perlu saya sebutin. Sampai maksa suruh nyebut harga. Tapi dapat 4M, dapat lah. Dia mau nyuap mulut. Gokil, gila, ini bakalan seru banget nih. Karena kan sekarang Nikita jadi tersangka ya guys. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bukan itu tandanya bahwa Nikita bersalah, enggak. Jadi tersangka belum tentu bersalah. Nanti kan ada pengadilan dan akan mengeluarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak nih. Ya kan? Apakah dari kedua belah pihak ini bukti-bukti dan saksi-saksi yang dikeluarkan nanti di pengadilan akan lebih memberatkan untuk kasus pemerasan atau penyuapan. Nah itu penyuapan, penjebakan ya, dan juga mesti diselidiki semuanya. Mesti diselidiki semuanya. Kenapa harus membuat jebakan dengan terus menelpon ya? Kalau benar seperti yang katanya Nikita tadi, menelpon. Jadi kalau orang memeras itu kan kita yang ditelepon orang, kita yang diancam. Jadi kita menerima telepon. Biasanya seperti itu kalau pemerasan. Ayo, kalau kamu nggak mau bayar saya akan bla 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 bla. Baru kita transfer. Tapi kalau ini kita yang terus menerus approach dan itu ada buktinya nanti, itu udah bukan pemerasan menurut aku ya, matanya orang awam. Tapi adalah upaya untuk menyuap, menyogok. Nah, kenapa harus menyogok? Itu juga harus diselidiki lagi di pengadilan, dikorek lagi. Ada apa dengan bisnisnya, ada apa dengan latar belakangnya sampai harus mencari Nikita Mirzani, ya kan, sampai melalui Mail bertanya soal harga, menawarkan harga, sehingga terjadilah transferan sejumlah 4 miliar tersebut. Jadi aku nggak sabar sih nunggu babak berikutnya dari kasus ini. Oke, dan tetap semangat buat Nikmir. Gue tetap percaya sama lu. Gue tetap yakin bahwa apa yang lo omong itu bener. Lo nggak yang bohong-bohong atau triki-triki. Emang lo terima uangnya ya karena lo tawarin ya, siapa yang nggak mau 4 miliar. Gue juga ada yang nelfon gue, gue kasih lo 4 miliar ya. Hayu buruan transfer. Ya dong. Ya kan, secara kan kerjaan kita emang cuap-cuap ya. Tapi pada akhirnya terus lu dilaporin seolah-olah lu yang memeras, itu sih nanti kita buktiin di pengadilan ya teman-teman. Kira-kira menurut kalian mana bukti yang lebih kuat nih? Bukti kasus pemerasan atau penyuapan alias sogok menyogok? Coba komen. Tunggu Nikita Mirzani dilaporkan ke polisi atas dugaan UU ITE dan pencucian uang. Pertama mendengar itu, saya yakin orang-orang dengan golongan berakal hanya akan bisa tertawa. Lalu berkata, aduh sudahlah, sudahi drama ini, terlalu banyak tingkah. Laporan seperti ini sudah makanan Nikita Mirzani. Bukan mandang remeh, Nikita Mirzani terkenal memang sudah barbar kalau bicara soal kebenaran. Nggak nanggung-nanggung dia bisa sebut nama. Nah kalau itu dimanfaatkan untuk dijadikan laporan, ya jelas akan terbukti tidak ada pelanggaran jika yang disebutkan kebenaran. Orang-orang mungkin sudah kebanyakan uang sampai nyempil di otak masing-masing kali ya. Gimana bisa yang awalnya diduga penyogokan malah playing victim dan merasa diperas? Please siapapun Anda, saya tidak sebut merek, sudahi, jangan mau perpanjang masalah ini. Padahal udah mau finish loh soal
kasus skincare ini. Tapi lanjut lagi dengan drama-dramanya ternyata. Masa iya sampai bulan puasa, Ramadan kali ini kita akan diwarnai dengan drama skincare? Yang saya tidak habis pikir adalah gimana loh yang awalnya kamu sendiri yang ketakutan atas produkmu, lalu kamu cari Nikita Mirzani untuk menyelamatkanmu. Kamu memohon-mohon tapi karena tidak sesuai ekspektasimu lalu kamu merasa diperas. Dari caramu takut saja menandakan ada sesuatu di produkmu. Kan malah tambah bikin konsumenmu overthinking dengan produkmu. Justru timbul pertanyaan, apa hal terbesar di balik produk itu sehingga memicu kekhawatiranmu? Padahal Nikita yang selalu dibilang suka nimbrung di setiap masalah. Tapi faktanya orang lupa, justru yang membuat permainan adalah lawannya. Kemudian lawannya lah yang mengajak ikut serta. Tapi ujung-ujungnya belajar jadi tai. Ya sudah, sekalian aja menjadi tai. Hah? Nick Mir jadi tersangka? Baru aja dia makelar baikan sama si Loli. Sekarang ada lagi dia jadi tersangka. Cobaan hidupnya banyak amat ya guys ya. Tapi ini beneran gak sih guys? Ini cuma mengingatkan aja ke si Denis Charista, udah kamu punya anak perempuan, kemarin kan katanya nggak mau barbar. Kalau gue mah bencong nggak punya anak perempuan, nggak mungkin gue dibully sama netizen ya kan. Mau gue kawin nggak kawin, punya suami nggak punya suami, gue nggak bakal dibully karena gue bencong ya. Denis, ini peringatan buat lu ya, jangan sampai nanti ada LP balik ke lu ya kan. Ingat lu apa, single fighter, single mom ya kan, gitu ya, hati-hati. Mungkin dari Niki maupun yang lain gitu ada pesan nggak sih untuk yang melaporkan ini gitu? Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit ya, habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling, gitu ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi kan lu shock nggak sih dengan laporan ini? Biasa aja, nggak shock lah biasa. Mungkin dia shock. Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Dia... Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget, seberapa deket sih? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau dekat. Tapi maunya nge-review. Kalau laporannya katanya laporan pemerasan ya dari pihak kami. Siapa yang diperas? Gitu. Siapa? Pelapor. Dia ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporan. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi ngomong. Gini, supaya ya, kalau kata dokter ngomong. Supaya tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi. Oke, yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah emosi ya. Dan bukan saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong. Dalam tengah waktu 1 tahun dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Tahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi rame selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu, habis itu ketemu terus kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun, kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana ada unsur seperti ini? Salam keadilan Sobat AN. Artis kontroversial yaitu Nikita Mirzani dan asistennya ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait laporan pengusaha skincare yaitu Reza Gladys terkait pengancaman, pencemaran nama baik, dan dikenakan juga undang-undang TPPU. Nah, Nikita Mirzani yang sudah ditetapkan tersangka namun tidak memenuhi panggilannya di Polda Metro Jaya, dia izin dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi akan diperiksa hari berikutnya kembali. Nah, kenapa sih Nikita Mirzani bisa dikenakan undang-undang pencemaran nama baik, pemerasan, dan TPPU? Nah, Nikita Mirzani dalam kasus tersebut memeras saudara Reza Gladys sebesar 5 miliar. Nah, ini berita yang disampaikan atau berdasarkan keterangan dari penyidik Polda Metro Jaya. Nah, pasal berapakah yang akan dikenakan terhadap Nikita Mirzani dan asistennya tersebut? Nah, Nikita Mirzani dijerat
pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE, dan yang ancamannya adalah 6 tahun penjara. Dan Nikita Mirzani juga dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan yang ancamannya juga 9 tahun. Dan juga Nikita Mirzani dan asistennya dikenakan pasal 3 dan 4 Undang-Undang TPPU yang ancamannya adalah 20 tahun penjara. Mari kita ikuti berita selanjutnya, apakah Nikita Mirzani yang sudah ditetapkan tersangka akan dilakukan penahanan atau tidak? Apakah perkara-perkara tersebut bisa diselesaikan secara restorasi justice dengan perdamaian? Mari kita lihat dan mari kita dengarkan perkembangan kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani yang ancamannya tidak hanya sedikit. Nah, para Sobat AN, mari kita berhati-hati menggunakan media sosial, melakukan terkait masalah-masalah hukum. Terima kasih dan salam keadilan. Mail pun tidak kenal, tapi mereka yang menghubungi terlebih dahulu, termasuk Mail berapa kali dihubungin, kalau nggak salah lebih dari 1 kali, dan dia sendirilah yang berkomunikasi dan menawarkan. Pada detik terakhirnya dia menyatakan, tolong diingatkan supaya kalau sudah November, seingat saya ya, itu tolong diingatkan supaya dia akan bisa membayar kembali. Kan menimbulkan pertanyaan, jika memang ini ada ancam-mengancam, peras-memeras, saya pikir bukan seperti ini peristiwanya, gitu loh ya. Jadi ini betul-betul harus ada tafsir yang benar terhadap peristiwa ini, karena ini tidak mungkin seseorang melakukan hal yang seperti itu. Tapi orang boleh lapor, orang boleh menyatakan ada sesuatu peristiwa, tapi nanti prosesnya itu bukan dari apa yang dinyatakan oleh penyidik. Kita nanti lihat seperti apa prosesnya. Hukum itu pasti akan berangkat dari asal mula peristiwanya seperti apa. Bagaimana seseorang akan melakukan sesuatu sedangkan dia tidak kenal? Itu kan masuk kepada niatan. Bagaimana dia punya niat? Tidak mungkin dia punya niat, kenal saja tidak ada, tidak pernah kenal. Kalau orang tidak pernah kenal, tidak pernah punya niat sama sekali. Itulah namanya mens area-nya itu harus ada di dalam peristiwa ini. Kami tidak mau masuk terlalu dalam, yang jelas Nikita tadi sudah telepon saya, dan memang benar saya sudah berkirim surat meminta waktu, karena Niki sebagai seorang ibu single parent, punya anak 3, lagi menjalankan kewajibannya untuk kalau tidak salah lagi bernyanyi atau ada acara, yang jelas acara pekerjaan.